yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati legislator DPRD Provinsi Lampung, wakil rakyat kita dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Lampung Selatan, yakni Bapak Sahlan Syukur SE. Kita doakan pada Pileg 2024 nanti beliau terpilih kembali. Amin. Kalau menjadi anggota dewan boleh berkali-kali. Yang nggak boleh itu kawin berkali-kali. Nanti marah Bu Nur Prima lagi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa Margodadi, Pak Nopen Fahri ya Pak. Oh, nama jenengan keren Pak. Nopen. Kalau saya nama Rodok Katro, Suparman. Rodok Katro. Masih keren Pak Kades namanya. Semoga Pak Kades lancar memimpin desanya. Baru setahun ya Pak? Oh 7 bulan. Berapa persen menang kemarin? 50%. Mas, berarti separuh masih hatersnya Pak Kades ini ya. Biasa kalau masih awal ngejabat Pak masih ada yang senap kalian jenengan tuh. Karena yang kalah terutama ya. Tapi iya kan tuh kan. Ngaku tuh kan. Ada ya Bu yang senap kali Pak Nopen ge. Banyak subhanallah. Tapi begitu sudah 2 tahun, 3 tahun nanti rakyat Margodadi cinta semua. Karena yang dilihat adalah kinerja Pak Nopen. Biasanya Pak Jokowi juga begitu, Bu. Waktu awal terpilih banyak betul yang setruk lan senep ya. Ujung-ujungnya orang mengakui Pak Jokowi memang hebat. Selanjutnya yang saya hormati narasumber kita juga Ibu Nur Prima Purbani, mantan pacarnya Pak Sahlan. Jadi Pak Sahlan ini nggak bisa cari yang muda lagi Bu. Jadi kawal terus soalnya sama beliau. Hebat-hebatnya kendang hebat Bu. Takut ya? Oh, istri ikatan suami takut istri. Kata Pak Sahlan bukan takut istri, tapi istri lebih berani. Lebih galak. Pak Kaum juga, Pak Kaum, ya sinten. Pak Kaum yang kami hormati juga, Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, undangan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Perkenalkan saya Suparman Abdul Karim. Dulu saya sering ke Margodadi ini ceramah. Saya masih on air di Radio Bioli, Bisikan Kolbu. Masih ingat gak ya kira-kira? Saya sering ke Margodadi ini ceramah, pengajian akbar ya. Kemudian saat ini saya di FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi saya ini Pak ngurusin teroris ya. Mulai dari JI, Jamaah Islamiyah, sampai kepada Khilafatul Muslimin. Ya, monggo silakan diunjuk teh kopinya. Dia memang urusannya ke sana. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi clue-cluenya tentang Pancasila sudah disampaikan Pak Sahlan, tapi saya ingin stressing nih ke Khilafatul Muslimin. Jadi begini, belakangan ini ada orang yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Seolah-olah menjadi warga agama yang baik itu dengan cara melawan negara. Padahal yang benar, orang baik itu dia harus menjadi warga agama yang baik, sekaligus juga menjadi warga negara yang baik. Setuju nggak kira-kira? Cocok apa cocok? Nek panjenengan muslim muslimah, agamanya Islam, menjadi muslim yang taat,
beragama Islam yang taat itu berbanding lurus untuk menjadi warga negara yang taat juga. Jangan dibentur-benturkan. Nah, kita jadi melek, Pak. Margodadi ini kampung. Margodadi ini di pelosok. Tapi kita jadi melek dan terkejut. Ternyata di kampung sudah kemasukan khilafatul muslimin. Jadi jangan tanggung-tanggung menyebutnya, Pak, ya. Khilafatul muslimin. Mereka mendirikan pondok pesantren. Dan jenengan saksinya kan? Saksinya kalau pondok itu nggak mau pakai bendera. Gini, nggak mau pasang bendera. Mereka bikin desa kampung khilafah. Di Karanganom kan? Bikin kampung khilafah di Karanganom, Karangsari. Nggak mau juga pasang bendera. Mengapa demikian? Karena mereka anti Pancasila. Kata mereka Pancasila niki togut. Garuda Pancasila. Baju saya juga udah keren banget nih, Pak. Udah keren gak? Wih, keren. Kalau pasaran mau beliin lagi ya. Pakai Garuda Pancasila niki togut, berhala kata mereka. NKRI ini sistem kufar. Na'udzubillah. Negara Indonesia ini negara kafir. Hormat bendera mereka haramkan. Pancasila mereka togut-togutkan. Pemerintah mereka kafir-kafirkan. Bayangkan masuk ke kampung. Mereka mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantrennya digratiskan. Iming-imingnya. Biasanya jenengan suka yang gratis-gratis biasanya. Ketiban ketemu yang gratis-gratis. Banyak orang kejebak di situ. Makanya ini mesti hati-hati sekali. Kita semua yang mesti waspada. Dan alhamdulillahnya saya berkali-kali mengusulkan. Sudah bertahun-tahun belakangan ini usul saya begini. Semua aliran, semua kelompok, semua organisasi yang mengajarkan anti Pancasila. Ingat mengajarkan ya. Anti Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Bhinneka Tunggal Ika, mesti dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Saya yang kenceng jawabnya, setuju tidak? Nah, alhamdulillah sudah ada upaya. Nah, kita berharap ini masuk YouTube. Mudah-mudahan didengar kali DPR RI. Kalau Pak Sahlan DPRD provinsi. Tapi boleh juga didukung jadi DPR RI, apa ya? Allahumma amin. Tapi boleh jadi juga jadi bupati, apa ya? Amin. Kalau Pak Sahlan jadi bupati, Bu Nur Prima jadi ketua penggerak PKK ya. Luar biasa. Mudah-mudahan dikabulkan. Allahumma amin. Biar didengar oleh DPR RI. Kita butuh regulasi. Kita butuh aturan yang tegas. Agar nggak ada kelompok-kelompok aliran-aliran yang anti Pancasila. Kalau kayak PKI, itu enak. Sudah ada aturannya, Pak. Sudah ada TAP MPR-nya. Yang dilarang bukan cuma PKI-nya. Komunisme, Leninisme, Marxisme, dilarang semua. Kalau ada yang ngajar paham begitu bisa dilaporkan, ditangkap. Lapor Pak Lurah, lapor Babinsa, lapor Babin Kamtipmas, bisa ditindak. Tapi aliran-aliran yang anti NKRI, anti Pancasila ini belum bisa ditindaklanjuti. Nah, sekarang saya ingin meluruskan. Ada anggota DPR RI buat pernyataan. Upaya Polda Metro Jaya nangkep pengurus Khilafatul Muslimin. Si khalifah, itu jenenge khalifah palsu. Mengapa disebut khalifah palsu? Ngaku-ngaku. Emang siapa yang ngangkat dia? Nangkep khalifah palsu itu dan nangkep yang lain. Terus ada upaya hukum juga di Polda Lampung saat ini untuk mentersangkakan beberapa orang lainnya. Kita dukung penuh upaya ini, Pak. Ini langkah maju. Setidak-tidaknya untuk menghambat perkembangan kelompok-kelompok begini. Tapi sayangnya, ada anggota DPR RI yang buat pernyataan bahwasanya ini merupakan bentuk Islamofobia. Bu, tahu artinya nggak? Waduh, katro amat sih, Bu. Ya maklum nang kampung ya, Pak.
Di kampung mah taunya beras ya Bu, minyak goreng ya Bu ya. Mahal. Tuh dengerin Pak pemerintah. Ini Menteri Perdagangan yang baru orang Lampung tuh. Mudah-mudahan Menteri Perdagangan yang baru bisa menurunkan harga minyak goreng. Allahumma amin. Baik, kembali lagi ada anggota DPR RI yang buat pernyataan tindakan hukum terhadap khilafatul muslimin ini merupakan bentuk Islamofobia. Apa artinya bahasa kitanya? Ketakutan terhadap ajaran Islam. Loh kok bisa? Ketakutan terhadap Islam. Saya tanya kali panjenengan, ini rata-rata muslim bukan? Muslim ge? Muslim kan rata-rata? Saya tanya kali panjenengan takut nggak sama Islam? Enggak kan? Saya muslim Pak. Saya bikin pondok pesantren, saya punya santri, saya punya jamaah yang banyak, saya nggak takut sama Islam. Karena kita tahu Islam itu rahmatan lil alamin. Gini apa nggih? Jadi istilah Islamofobia ini berlakunya di Amerika sama di Eropa. Di sana mereka ketakutan terhadap Islam, mereka anggap Islam itu agama teroris. Di Amerika tuh sejak kejadian 11 September, penyerangan WTC Pentagon oleh teroris Al-Qaeda, mereka ketakutan. Dianggapnya Islam itu mengajarkan terorisme. Di Eropa juga begitu. Tapi pada kenyataannya mereka yang Islamofobia, kita umat Islam, umumnya mayoritas di Indonesia ini tidak takut akan Islam. Nah, kita ini memerangi terorisme, memerangi radikalisme, memerangi aliran-aliran menyimpang termasuk HTI, Khilafatul Muslimin, JI, kelompok menyimpang itu dalam rangka memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu maksudnya. Bukan malahan kita Islamofobia, justru begini. Buat Pak DPR itu, justru sebetulnya agar orang tidak takut dengan Islam, kelompok-kelompok radikal yang menyimpang di dalam Islam ini harus kita tindak semua. Setuju nggak kira-kira? Karena kita tampilkan wajah Islam yang sesungguhnya. Makanya saya pernah buat pernyataan begini. Yang wajib memerangi teroris itu bukan cuman Densus 88. Tapi yang wajib memerangi teroris itu adalah kita umat Islam. Mengapa? Ada orang berbuat kriminal, maling umpama ya, mengatasnamakan keluarga kita. Padahal tidak. Marah nggak kira-kira? Itu sing maling siapa? Ngakunya anaknya Pak Kaum. Padahal bukan anak Pak Kaum. Marah nggak Pak Kaum? Enak aja ngaku-ngaku anak saya. Wong anak saya nggak pernah maling, nggak pernah tak ajarin maling. Sama. Ada orang berbuat kriminal, berbuat teror, ngakunya Islam. Maka kita umat Islam wajib memerangi mereka semua. Itu maksudnya. Tugas kita sebetulnya menampilkan Islam yang indah. Karena begini, Nabi bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Dan Allah suka dengan yang indah-indah. Kalau kata orang bijak begini, Islam itu indah. Saking indahnya, maka setiap orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya. Maka indahkanlah kelakuanmu, indahkanlah perilakumu, sehingganya orang akan benar-benar meyakini Islam agama yang indah. Tapi kalau kelakuan kita jelek, sangar, orang akan melihat, oh Islam agama yang sangar. Kalau umat Islamnya kasar, maka orang akan menyangka Islam itu agama yang kasar. Kalau umatnya kerjaannya demo, berarti orang akan menyangka Islam itu agama demo. Orang tidak belajar Islam dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, tapi orang belajar Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Makanya Bapak Ibu, Bu, saking indahnya ajaran Islam, orang yang rajin senyum saja itu masuk surga karena indah. Coba nyengir dulu sih Bu, gitu ya, giginya kelihatan, gitu ya. Karena tabassumuka inda wajhi akhika laka sodako. Manis wajahmu, senyummu. Bahasa kitanya apa? Sumringahmu.
manis wajahmu di hadapan saudaramu adalah sedekah baginya. Kita nggak bisa sedekah dalam bentuk duit, nggak bisa sedekah dalam bentuk makanan, kita bisa sedekah dalam bentuk senyuman. Kalau sedekah senyum saja bisa dihitung sedekah, apalagi ibu-ibu sedekah sama suami, senyum sama suami. Senyum sama suami itu, Bu, sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Saya tanya kalian jenengan ini sama suami itu banyak senyumnya apa ngambeknya? Tergantung tanggal, Pak Ustadz. Tergantung hari ya, Bu ya. Wayai gajian nyengir. Wayai panen di margo, jadi wayai panen nyengir. Wayahe cicilan nggak bisa kebayar, merengut. Makanya ibu-ibu jangan banyak cicilan. Karena kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani cicilan. Setuju nggak kira-kira? Jadi kita tampilkan Islam itu yang indah-indah. Wong kita ini membantu tetangga. Nabi ditanya, ya Rasul, ciri ahli surga itu apa? Fa'it'amut ta'am. Orang yang bakal masuk surga itu suka bagi-bagi makanan. Kan enak tuh. Jadi kita tampilkan keindahan. Bahkan begini, saran kali panjenengan. Kalau sedekah sama orang, tak perlu tanya apa agamanya. Setuju nggak kira-kira, Pak? Kita berbagi dengan tetangga kita. Makanya orang Indonesia ini kayaknya masuk surga semua lah. Oh, seneng besekan, Pak. Iya kan? Apa mana orang margo diadi, Pak? Oh, apa-apa aja pakai among-among. Ketahuan hamil, among-among. 4 bulan, among-among. 7 bulan, among-among. Lahir anak, among-among. Cukur rambut, among-among. Jejak bumi, among-among. Akekah, among-among. Sunat, among-among. Anak wedok pertama datang bulan, among-among. Iya kan? Makanya orang Indonesia tuh kayaknya sudah tercatat semua di surga. Saking senangnya berbagi makanan. Jadi masuk surga itu nggak harus jadi teroris, bukan nggak harus, bukan jadi teroris. Ngapa sih riuh amat mau masuk surga? Pakai ngebom, pakai khilafah segala, ya. Alangkah susahnya jadi orang muslim. Padahal kita ingin surga, 1, tebar senyuman, 2, bagi makanan, wa ifsa'u salam, 3, sebarkan salam, tegur sapa satu sama lainnya. Jadi kalau ciri ahli surga itu suka tegur sapa, kenal nggak kenal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan musuh-musuhan. Bu, punya musuh nggak? Musuh dalam selimut? Ada, wajib ya, Pak. Jangan suka musuh-musuhan, tegur sapa, kan enak kita. Itulah muslim yang sesungguhnya. Rajin bertegur sapa, jangan musuhan. Iyalah, ada yang nanya, Ustadz, musuhan sih enggak, cuman renggang. Ya enggak apa-apa sih, Pak. Dulu mah soulmate banget, sohib banget, kemana-mana bareng. Kondangan bareng, pengawasan bareng, ke pasar samaan. Pakai baju aja sama, bedaknya satu merek, sampai laki aja hampir ketukar. Umpama nih, saking akrabnya, Pak, tiba-tiba keles, tiba-tiba selek. Selama nggak musuhan ya nggak apa-apa, renggang, nggak pernah bareng kemana-mana. Begitu papasan di jalan, tegur sekedarnya. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Ya nggak apa-apalah, yang penting kan nggak musuhan. Jadi makanya kita ini berbesar hati. Ahli surga itu dia suka bertegur sapa. Bahkan buat dengan ibu-ibu ya, ini saya ingatkan, ada yang ikut pengajian kelompok radikal, Pak. Udah dibaiat nih, dia baiat sama gurunya, dibaiat sama pimpinannya, didoktrin. Suaminya belum baiat, Pak. Suaminya belum taslim. Suaminya stroke, sakit, prostat bocor kelep. Nggak diurus oleh istrinya. Istrinya lebih taat sama imamnya, lebih taat sama khalifahnya daripada taat sama suaminya.
Saya tanya, ngapa Bu? Ya kalau taat sama khalifah masuk surga Pak Ustaz. Kalau taat sama suami belum tentu. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doktrin dari mana? Kan tidak ada dalilnya. Yang benar itu jenengan masuk surga karena taat suami. Makanya tak jarin Bu, ibu-ibu ini kalau pengen masuk surga taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Makanya lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Andai kata boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking istri harus taat kepada suaminya. Baik, saya masuk lagi agak serius lagi dikit ya. Tentang kelompok-kelompok radikal yang di kampung jenengan ini. Termasuk yang lainnya. Jangan sekali-kali ngaji ya Pak. Jangan sekali-kali nyobain. Nanti dicuci otaknya. Saya pengen kasih tahu jenengan gimana cara nyuci otak. Makanya banyak orang ikut-ikutan Pak. Jangankan jenengan Pak, pejabat bisa kena. Polisi oknum ada yang ikut kelompok radikal itu. TNI oknum ada. Ini cara cuci otak begini. Saya tanya. Jenengan kalau milih Al-Quran apa Pancasila? Ayo milih. Harus milih. Pilih Al-Quran apa Pancasila? Ya Al-Quran dong. Al-Quran kan wahyu Allah. Pancasila kan bikinan manusia. Nggih napa nggih? Satu. Pilih bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Pilih taat Allah apa taat pemerintah? Allah dong. Tak ulang lagi. Pilih Pancasila atau Al-Quran? Al-Quran. Pilih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Pilih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Loh kok iso? Karena itu pertanyaan jebakan mereka, Bapak Ibu. Kalau suruh milih kan nggak mungkin kita pilih sebaliknya kan? Itu jebakan. Padahal itu Pak bukan pilihan. Itu jebakan. Jangan pernah milih kalau dikongkon milih. Sama kayak pertanyaan begini, Bu. Jenengan milih taat kali Gusti Allah nopo taat kali suami? Taat Allah taat suami? Dicerai sama suaminya. Jangan macam-macam. Milih taat karo Gusti Allah dicerai laki. Milih taat laki kafir sama Allah. Karena itu memang bukan pilihan, Pak. Jawaban yang benar, taat suami merupakan perintah Allah. Milih berbakti sama orang tua atau taat sama Allah. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan ketaatan kepada Allah karena perintah Allah. Milih taat Allah nopo taat pemerintah? Jawaban yang benar, taat kepada pemerintah merupakan perintah Allah. Kan jelas di Al-Quran Pak, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Berarti taat kepada pemerintah merupakan hierarki implementasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kadesnya siapa? Nama kadesnya siapa? Nopen. Taat nggak? Jangan takut-takut jawabnya. Kayaknya masih sebel kali Pak Nopen ini kayaknya ya. Cirenin Pak yang kesal sama jenengan Pak. Masalah wingi nane yang nggak milih Pak Nopen nih umpama, yang nggak milih Pak Nopen itu urusan di bilik suara. Nggih apa nggih? Tapi begitu Pak Nopen sudah dilantik Bupati Lampung Selatan, beliaulah satu-satunya kepala desa Margodadi. Nggih apa nggih? Sama kayak kita milih presiden kemarin. Mau 2019 ada 0102, selesai sudah Pak. Sekarang presiden kita Jokowi. Ada teman saya saking sebel sama Pak Jokowi, nggak mau numpak jalan tol. Pokoknya sorry, haram pakai jalan tol. Wong dari ngutang. Saking sentimen kali Pak Jokowi. Sentimen. Apa itu? Bangun jalan tol nggak ada manfaatnya buat rakyat. Ngomong cangkemnya itu Pak.
nggak ada manfaat buat rakyat. Rakyat sengsara, pemerintah bangun jalan tol. Kemarin mudik lebaran ke Palembang. Pulang dari mudik dia cerita, enak sekarang ya, 3 jam sampai Palembang. Jokowi, kata saya. Langsung diem, dia tak tuding Jokowi. Dia sebel tadinya, tapi pada akhirnya dia mengaku. Jangan jadi haters. Urusan beda pilihan tidak jadi masalah, tapi ingat, mentaati pemerintah yang sah, kades yang sah, camat yang sah, bupati yang sah, gubernur yang sah, presiden yang sah, merupakan implementasi pengamalan hierarki turunan dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk Pancasila ini. Pancasila itu bukan agama. Pancasila juga tidak untuk menggantikan agama. Tapi Pancasila ini sesuai dengan tujuan agama. Setuju nggak kira-kira? Coba saya ambil singkat aja. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Di Quran itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran juga. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Juga tercantum di dalam Al-Quran. Nah, terakhir, pokoknya jangan hati-hati. Jangan sembarangan ngaji. Jangan tertipu dengan penampilan. Saya ngomong begini, bukan cangkem saya yang elek. Tapi saya ingin tunjukkan hadis nabinya. Nabi yang sudah menyampaikan. Yakhruju qaumun min ummati. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an. Mereka semua fasih-fasih membaca Al-Quran. Jadi jangan tertipu Bapak Ibu. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Jadi bacaan Quran kita Pak, tidak ada apa-apanya sama mereka. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal kelompok teroris itu. Salatnya hebat mereka, puasanya hebat mereka, ngajinya hebat mereka. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Fa idza kharaju faqatuluhum. Apabila kelompok teroris radikalis itu sudah keluar, perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Maka beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Makanya Pak Kades yang mimpin nih. Pak Nopen, jenengan kalau ada aliran yang menyimpang Pak Kades, nggak usah takut-takut. Hantam saja. Kalau mereka ngajak debat kali Pak Nopen, ngajak debat agama Pak, undang saya. Karena kalau Khilafatul Muslimin itu udah berapa kali debat. Kalau mereka nantang debat agama, kita datang. Banyak SDM kita. Tapi kalau mereka melanggar hukum, penegak hukum yang akan menegakkan hukum. Jadi nggak usah khawatir. Jangan biarkan Margodadi ini dimasuki kelompok-kelompok yang begitu. Sekarang begini, satu hal lagi. Anggota DPR RI itu, saya nggak nyebut namanya ya, itu mengatakan, apa bahayanya Khilafatul Muslimin, kata dia. Nyebelin banget nih orang. Apa bahayanya Hizbut Tahrir? Kan mereka nggak berbuat apa-apa. Sementara mereka belum melakukan apapun. Kecuali mencuci otak. Ngerekrut, ngajak orang banyak. Begitu mereka sudah banyak, inilah yang jadi masalah. Mereka akan melakukan revolusi. Mereka akan melakukan perlawanan. Hancur kita Pak. Jadi Suriah, jadi Irak. Sebelum jadi hancur-hancuran seperti Timur Tengah, sekaranglah pemerintah dan penegak hukum harus tegas sebelum terlambat. Nanti kalau mereka sudah kadang banyak, terlanjur banyak, lain lagi omongan anggota DPR itu. Kemana aja pemerintah selama ini? Kemana aja aparat penegak hukum selama ini? Payah.
Makanya hidup ini kalau ngedengerin kata orang nggak ada benernya. Betul nggak kira-kira? Kita yang harus tegas, tegakkan hukum sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ambil hikmahnya. Nanti ada penjelasan pendamping terhadap isi ceramah saya ini, Bapak Ibu. Insya Allah akan saya upload di YouTube. Bagi jenengan yang punya HP bagus, ya jangan nonton dangdut terus, guys. Sekali-kali nonton ceramah. Nama channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe. Wah. Kalau ada iklannya, nggak usah dilewatin. Nyumbang lah sama dengan sedekah itu. Terus tadi mohon maaf, saya nitip brosur. Jangan dijadiin bungkus terasi, ya Bu. Nitip brosur umroh kalau ada yang mau umroh. Kalau ada yang mau umroh melalui saya dan saya pembimbingnya gitu. Kalau butuh informasi jenengan nggak usah capek-capek ke Bandar Lampung. Nanti pengurusnya tim anak buah saya yang datang ke Margodadi untuk memberikan penyampaian dan penjelasan. Itu saja. Terima kasih Pak Sahlan Syukur dan terima kasih kepada Pak Kades dan Bapak Ibu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.